Michelle adalah wanita 22 tahun yang bekerja sebagai real estate agent di kota Phoenix, Arizona, pada tanggal 9 Februari tahun 1996. Seperti biasa dia memiliki janji dengan salah seorang klien untuk melihat sebuah rumah yang dijual. Namun yang tak biasa di hari itu, hingga sore, Michelle tidak pulang dan tidak bisa dihubungi oleh keluarga dan suaminya. Halo orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini, dan selamat datang lagi di channel The Purbas. Seperti biasa, apa kabar kalian hari ini? Semoga semua yang kalian kerjakan hari ini berjalan lancar ya. Semoga kalian dan keluarga juga sehat tak kurang satu apapun. Kalau ada di antara kalian saat ini sedang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh dan bisa segera beraktivitas kembali. Untuk cerita hari ini, kita akan mengunjungi kota Phoenix di Arizona, Amerika Serikat, di mana seorang wanita, baru 4 bulan menjadi pengantin, suatu hari menghilang secara misterius. Apa yang terjadi sebenarnya? Kita mulai kisahnya sekarang. Michelle Lee Cohen, lahir pada tanggal 27 November tahun 1973, di California, bungsu dari 3 bersaudara. Beberapa tahun setelah Michelle lahir, orang tuanya bercerai. Sang ibu, Peggy, membawa ketiga anaknya pindah ke Arizona dan menikah lagi dengan seorang pria bernama Larry. Michelle dan kedua kakak perempuannya, Cindy dan Christina, menghabiskan masa kecil hingga tumbuh dewasa di Phoenix, Arizona. Lulus SMA, Michelle bertemu dengan Hudson. Interaksi keduanya berkembang menjadi hubungan yang serius. Mereka bahagia dan saling mencintai. Makanya saat Hudson melamar, Michelle tanpa ragu menerima ajakan menikah itu. Pada bulan Oktober tahun 1995, keduanya mengikat janji suci disaksikan para orang tua, keluarga, kerabat dan teman-teman. Setelah bulan madu singkat, keduanya pindah ke rumah baru untuk membina keluarga sendiri. Ibu Michelle, Peggy Cohen, adalah seorang agen properti di Phoenix, Arizona. Mengikuti jejak ibunya, Michelle pun memilih karir yang sama. Menurut Asosiasi Agen Properti Arizona, tidak ada aturan atau standar khusus terkait proteksi atau antisipasi keselamatan bagi para agen properti. Namun biasanya, para agen ini memiliki cara tersendiri untuk melindungi diri saat bekerja. Kalau Michelle sedang berada di kantor, dia biasanya akan berhubungan dengan suami, ibu dan kakak-kakaknya melalui telepon kantor. Dia juga akan menginfokan kalau ada jadwal bertemu calon pembeli di hari itu. Saat meninggalkan kantor, Michelle akan membawa pager supaya suami dan keluarganya bisa menghubunginya kalau diperlukan. Namun pada tanggal 9 Februari tahun 1996, Michelle tidak mengangkat teleponnya di kantor, tidak membalas pesan yang dikirim ke pagernya, yang mana hal tersebut bukanlah kebiasaannya. Ada kemungkinan hari itu Michelle bertemu seorang calon pembeli potensial dan pergi untuk melihat-lihat listing properti. Namun siapa yang dia temui, dan rumah mana yang dia datangi, Michelle tidak memberitahu siapapun. Tapi hal itu bisa saja terjadi kalau yang Michelle layani adalah klien atau calon pembeli yang datang langsung dan ingin segera melihat-lihat rumah. Namun tetap saja, seharusnya Michelle menghubungi suami atau ibunya sebelum pergi bersama klien tersebut. Pekerjaan sebagai agen properti memiliki resiko yang relatif tinggi, di mana si agen properti biasanya akan bertemu dengan calon-calon pembeli, baik itu yang sudah dikenal namun lebih banyak adalah orang asing. Agen properti umumnya bekerja seorang diri saat di lapangan. Rumah yang dikunjungi bisa jadi berada di lokasi terpencil, sepi, dan tidak ada tetangga. Agen properti yang sudah lama berkecimpung di pekerjaan ini sudah paham bagaimana bahayanya pekerjaan mereka. Namun bagi yang sudah berpengalaman, biasanya punya beberapa prosedur preventif untuk melindungi keselamatan mereka. Sebagai contoh, agen properti memilih untuk selalu berdiri di dekat pintu keluar, jadi mereka bisa segera melarikan diri saat sesuatu yang buruk terjadi. Agen properti juga diingatkan untuk jangan sekalipun berdiri membelakangi calon pembeli, sehingga setiap pergerakan calon pembeli yang mencurigakan dapat selalu terpantau. Di komunitas para agen properti, Michelle adalah orang yang selalu mengingatkan rekan-rekannya untuk selalu bersikap preventif. Namun rupanya di hari itu, Michelle sepertinya lengah dan melupakan hal-hal basic terkait keselamatannya.
Karena Michelle tidak berhasil dihubungi, keluarganya cemas dan memutuskan untuk melapor ke polisi. Kebetulan Cindy sang kakak saat itu berpacaran dengan seorang polisi, kita sebut saja namanya John. Cindy meminta John untuk melakukan pemeriksaan ke kantor Michelle, dan ketika tiba di sana, John melihat mobil Michelle terparkir di luar kantor. Sekilas tak ada yang mencurigakan, berpikir mungkin Michelle ada di dalam. John lalu membuka pintu yang tak terkunci, tak ada seorang pun di sana. Tas, dompet, pager, dan kunci mobil, semua ada di atas meja, tapi Michelle-nya sendiri tidak ada. Merasa sesuatu yang buruk mungkin telah terjadi, keluarga Michelle membuat laporan orang hilang. Tak menunggu 1x24 jam, pencarian pun dilakukan. Melihat kondisi di kantornya, besar kemungkinan Michelle mengantarkan calon pembeli untuk melihat-lihat rumah yang letaknya tak jauh dari kantor, makanya dia tidak merasa perlu untuk membawa tas, dompet maupun pagernya. Dari berkas yang ada di meja Michelle, terdapat 3 rumah yang masuk listing properti dijual, semuanya bisa dicapai dengan berjalan kaki. John dan seorang petugas lain melakukan pemeriksaan, dan di salah satu properti tersebut, mereka menemukan 3 buah kancing baju berwarna pink tergeletak di lemari pakaian, juga terdapat tatakan lilin yang jatuh ke lantai. Selain 2 hal tersebut, seisi rumah sepertinya baik-baik saja. John lalu menunjukkan 3 kancing pink kepada Cindy dan bertanya, apakah kancing pink ini milik Michelle? Namun Cindy tidak bertemu Michelle di hari itu dan tidak bisa memastikan bahwa kancing-kancing itu berasal dari kemeja atau blazer milik adiknya. Namun dari warnanya, bisa diasumsikan bahwa kancing itu berasal dari pakaian perempuan. John pergi sebentar ke kantornya lalu datang lagi dengan membawa surat penggeledahan resmi. Ketiga rumah, khususnya rumah tempat ditemukan 3 kancing pink diperiksa secara menyeluruh. Ketika memasuki master bedroom di lantai 2, mereka berhasil menemukan Michelle. Namun sayangnya, Michelle sudah dalam kondisi tak bernyawa, tergeletak di bawah ranjang. Di dalam ruang pakaian dan di permukaan karpet, polisi menemukan cairan sperma, sementara di kamar mandi, mereka menemukan patahan lilin beserta tatakannya yang patah menjadi 2 bagian. Michelle ditemukan dalam kondisi pakaiannya robek di sana-sini. Ada lebam di bagian wajah, ada bekas cekikan di bagian leher, dan ada memar di kedua pergelangan tangannya. Walaupun diyakini Michelle telah diserang dan dilecehkan, hasil otopsi menunjukkan bahwa Michelle tidak diperkosa. Tim forensik menduga bahwa Michelle telah diserang oleh si pelaku. Namun wanita itu melakukan perlawanan, sempat terjadi pergulatan di area kamar tidur utama, di ruangan pakaian dan di kamar mandi, sampai akhirnya Michelle berhasil dilumpuhkan, dicekik hingga dia tewas kehabisan nafas, lalu disembunyikan di bawah ranjang. Diduga juga, setelah Michelle tak sadarkan diri atau sudah meninggal, si pelaku memuaskan dirinya sendiri di hadapan Michelle, sehingga tertinggallah cairan sperma di ruangan pakaian dan di atas karpet. Pertanyaannya sekarang, siapa si pelaku ini? Sudah menjadi standar investigasi. Dalam kasus seperti ini, orang yang pertama kali diinterogasi adalah sang suami. Hudson memberikan keterangan bahwa di sore itu, sepulang kerja dia pergi ke dealer mobil. Dia dan Michelle memang berencana ingin membeli mobil keluarga, karena mereka ingin secepatnya memiliki anak. Ibu dan saudara Michelle juga yakin kalau Hudson tidak mungkin mencelakai istrinya sendiri. Sejak pacaran hingga menikah, pasangan ini terlihat bahagia dan baik-baik saja. Alibi Hudson bisa diverifikasi dan namanya dicoret dari daftar tersangka. Hudson mengungkapkan keyakinannya bahwa siapapun itu, pelaku pembunuh istrinya adalah calon pembeli rumah yang ditemui Michelle di hari itu. Namun di buku kerjanya, Michelle tidak memiliki agenda bertemu calon pembeli di hari tersebut. Ibunya dan beberapa rekan kerja lain juga mengaku tidak tahu kalau Michelle ada janji temu dengan calon pembeli. Polisi kemudian memeriksa histori panggilan telepon di kantor Michelle, mendapati bahwa pada hari itu, antara jam 15.45 sampai 16.15, Michelle berkomunikasi dengan salah seorang agen properti lain yang tidak sekantor dengannya. Michelle lalu mengakhiri percakapan telepon mereka dan berkata bahwa dia harus mengantar calon pembeli untuk melihat-lihat rumah. Tapi dia tidak menyebutkan siapa si calon pembeli ini. Rekannya ini kemudian menelpon Michelle lagi pada jam 16.30 dan jam 17. Namun tidak diangkat, dengan kata lain, Michelle sudah meninggalkan kantornya di rentang waktu tersebut. Selanjutnya, polisi mencoba untuk menemukan saksi mata di sekitar TKP. Seorang tetangga memberi keterangan bahwa sore itu, dia pulang kerja sekitar pukul 16.45. Kebetulan melihat seorang pria kulit putih keluar dari rumah TKP.
pria itu kemudian masuk ke mobil pickup Chevrolet warna hitam dengan plat nomor California, lalu pergi. Namun sayangnya, si tetangga ini tidak ingat nomor plat mobil tersebut. Sampai di sini, tak banyak petunjuk yang berhasil dikumpulkan untuk mengungkap identitas si pelaku. Michelle diperkirakan diserang antara pukul 16.15 hingga pukul 16.45. Pelakunya adalah seorang pria kulit putih mengendarai mobil pickup Chevrolet berwarna hitam. Kepolisian Phoenix, Atlanta mengambil resiko dengan merilis insiden pembunuhan Michelle kepada publik, berharap ada informasi yang bisa didapat dari warga untuk mengungkap pelaku yang mereka cari, dan syukurlah, tindakan ini membuahkan hasil. Kim Ramos, seorang agen properti yang tidak sekantor dengan Michelle, menghubungi polisi dan memberikan keterangan bahwa di hari yang sama dengan hari kematian Michelle, dia melayani seorang calon pembeli, seorang pria berkulit putih dan mengendarai mobil pickup Chevrolet hitam. Masih menurut Kim, sekitar jam 2, pria tersebut mendatangi kantornya dan berkata bahwa dia ingin melihat sebuah rumah yang ada di listing properti Kim. Kejadian ini sangat melekat di memori Kim, karena pria itu menunjuk rumah dengan harga $500.000, namun melihat dari penampilannya yang biasa-biasa saja, dan mobil yang dikendarai adalah Chevrolet tua, Kim tidak yakin pria ini benar-benar punya uang sebanyak itu. Meski demikian, Kim tetap membawanya ke rumah yang dimaksud, dan ketika mereka sudah berada di dalam rumah, pria ini mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada sangkut pautnya dengan rumah yang mau dia beli. Beberapa kali, pria ini juga memegang tangan Kim, yang mana hal itu sangat mengganggu dan membuat Kim merasa tidak nyaman. Untungnya tak lama kemudian, rekan Kim datang membawa calon pembeli lain, jadi Kim segera mengakhiri sesi tersebut. Namun dia sempat meminta si pria ini untuk mengisi buku tamu atau semacam buku prospek, di mana pria tersebut menuliskan namanya, James Adams, beserta nomor telepon dan alamat rumahnya. Polisi mendatangi alamat tersebut, yang ternyata saat itu, rumah dalam keadaan kosong. James Adams yang mereka cari mungkin sedang bekerja, tapi ada mobil pickup Chevrolet hitam terparkir di halaman rumah. Polisi lalu memoto mobil tersebut dan menunjukkannya kepada Kim Ramos, yang mengkonfirmasi bahwa benar mobil itulah yang dikendarai oleh pria calon pembelinya tempo hari. Kim beruntung siang itu rekannya datang membawa calon pembeli lain, namun tidak beruntung bagi Michelle, karena setelah itu, James mendatangi kantor Michelle. Nama James Adams ada dalam database kepolisian Phoenix, Atlanta. Lahir pada tanggal 30 Januari tahun 1964, pernah menikah dan memiliki seorang anak, namun istrinya menggugat cerai saat James masuk penjara di tahun 1990 atas kasus penyerangan dan percobaan pemerkosaan terhadap Melissa Cunningham, wanita muda yang berprofesi sama seperti Michelle dan Kim, seorang agen properti. Melissa yang memiliki tinggi badan 160 cm dan bobot hanya 45 kg, bekerja sendiri sebagai pemasar sebuah komplek apartemen yang masih dalam tahap pembangunan. Suatu hari James datang dan ingin melihat-lihat, Melissa pun membawa James ke unit apartemen contoh yang memiliki 2 lantai. Mereka menghabiskan waktu beberapa menit di kamar utama dan kamar mandi yang berada di lantai 2, lalu berjalan turun ke bawah. Saat menuruni tangga, James seperti terpleset dan menubruk Melissa yang ada di depannya, lalu berkata bahwa dia sepertinya tersandung paku. Melissa membungkuk dan mencari paku yang dimaksud, namun tiba-tiba, James memiting lehernya dari belakang. James memiting leher Melissa dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya mencengkeram kepala Melissa, lalu berkata bahwa dia akan membunuh Melissa kalau berteriak. James kemudian menyeret dan mendorong Melissa ke lantai dapur, lalu bersiap-siap untuk melepas celana karena berpikir calon korbannya tidak akan berteriak minta tolong. Namun James salah, Melissa tidak berteriak tapi malah berhasil melarikan diri. Melissa ingat dengan plat nomor kendaraan yang digunakan James, mobil Chevrolet pickup hitam, dan melapor ke polisi. Imbas dari perbuatannya terhadap Melissa, James Adams divonis mendekam selama 2 tahun di penjara. Berdasarkan keterangan Kim Ramos dan catatan kriminal terhadap Melissa Cunningham, polisi kini mengantongi nama tersangka utama mereka. Hampir bisa dipastikan bahwa pria inilah yang telah menyerang dan membunuh Michelle pada tanggal 9 Februari tahun 1996. Tak butuh waktu lama, polisi mendatangi lagi rumah James Adams dengan membawa surat penggeledahan dan penangkapan. James ditangkap dan dibawa ke kantor polisi Phoenix guna menjalani interogasi.
Di ruang interogasi, James Adams terlihat gugup namun menolak untuk bicara. Di wajahnya, tepat di bawah mata sebelah kiri, ada bekas luka yang bisa diasumsikan bahwa itu adalah luka akibat dari perlawanan Michelle. Kim Ramos diminta datang ke kantor polisi dan mengkonfirmasi bahwa pria inilah yang dia layani untuk home tour beberapa jam sebelum Michelle ditemukan tewas. Kim juga menambahkan bahwa siang itu, James sama sekali tidak memiliki luka di wajahnya. Polisi kemudian mendatangi tempat kerja James Adams. Salah seorang rekan kerjanya memberi keterangan bahwa sekitar tengah hari di tanggal 9 Februari tahun 1996, James keluar untuk makan siang. Tapi kemudian menelpon bahwa dia tidak bisa kembali lagi ke kantor karena ada masalah dengan mobilnya. Manajer dan rekan kerjanya juga mengatakan bahwa siang itu tidak ada luka di wajah James Adams. Selanjutnya, rambut dan DNA James diambil untuk dilakukan tes, dan hasilnya ternyata cocok dengan bukti cairan sperma yang ditemukan di TKP. Dengan semua bukti dan keterangan dari para saksi, James Adams ditetapkan sebagai tersangka atas dakwaan penyerangan, percobaan pemerkosaan, dan pembunuhan berencana terhadap Michelle. Sidangnya dimulai pada tanggal 1 Juli tahun 1997. Jaksa menduduhkan Kim Ramos di kursi saksi, beserta juga barang bukti dan berkas kasus James pada tahun 1990, di mana James juga melakukan kejahatan yang persis sama terhadap Melissa Cunningham. Hanya saja saat itu, Melissa berhasil menyelamatkan diri. Selain Kim Ramos, jaksa juga menghadirkan Susan Wright, lagi-lagi seorang wanita agen properti, yang mengalami pengalaman serupa di bulan September tahun 1995. Namun saat itu, Susan tidak melapor ke polisi. Melissa Cunningham, Susan Wright, Kim Ramos, dan terakhir adalah Michelle, adalah rangkaian kejahatan penyerangan dan percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh James Adams. Tipikal korban, motif dan modusnya sama, hanya saja, 3 korban pertama berhasil selamat, sementara Michelle berakhir tewas. Ada momen di salah satu persidangan di mana Peggy, ibu Michelle, mengamuk, berteriak dan mencaci maki James Adams, sampai-sampai wanita ini harus dikeluarkan dari ruang sidang. James memandang Peggy dengan tatapan dan senyuman yang sangat santai, seolah-olah dia menikmati luapan kemarahan Peggy. Namun senyumnya itu tak terlihat lagi manakala hakim, pada tanggal 14 Juli tahun 1997, menetapkan James Adams bersalah atas pembunuhan tingkat pertama, penyerangan dan percobaan pemerkosaan. Hakim menjatuhkan vonis hukuman mati bagi James Adams. Walaupun tidak diragukan lagi bahwa perbuatan James terhadap Michelle sangat kejam dan menjijikan, namun vonis mati sepertinya di luar ekspektasi James dan pengacaranya. Oleh karena itu, pihak James mengajukan banding atas vonis tersebut. Dalam pembelaan bandingnya, pihak James mengklaim bahwa James hanya ingin melakukan hubungan intim, sama sekali tidak memiliki niat untuk membunuh korbannya. Namun hakim menolak argumen tersebut, dan berkata bahwa seharusnya James tahu, tindakannya yang memiting dan mencekik korban, akan menyebabkan korban tewas, dan itulah yang terjadi pada Michelle. Pada tanggal 21 November tahun 1997, banding James ditolak, vonisnya tetap sama, hukuman mati. Ada anggapan yang mengatakan, bahwa seorang terpidana kasus pemerkosaan adalah orang yang paling dibenci di dalam penjara. Entah anggapan ini ada hubungannya atau tidak. Yang terjadi kemudian, saat James berada di penjara sambil menunggu penetapan hari eksekusinya, pada tanggal 15 Maret tahun 2010, James Adams ditemukan meninggal bunuh di dalam selnya dengan cara mencekik dirinya sendiri, sama seperti yang dia lakukan pada Michelle dulu. Namun bisakah seseorang mencekik diri sendiri hingga tewas? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.